Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Zalzalah berikut penjelasan tajwidnya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai. Silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, tajwid pada ayat yang pertama yaitu ketika kita membaca idza, di sini harus dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena ada harakat fathah zal, lalu di depannya ada alif sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Idza zulzilatil, alif lam qamariyah. Ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizohirkan atau dijelaskan ya, karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini. Zilza, nah ini dihukumi mad tabi'i, ada harakat fathah zai, lalu berhadapan dengan alif ya, seperti ini. Dibacanya 2 harokat. Zilzalaha, nah ini juga sama, dihukumi mad tabi'i, ada harakat fathah ha, lalu berhadapan dengan alif sukun. Baik, selanjutnya wa akhrajatil ardu athqalaha. Tajwid pada ayat yang kedua yaitu yang pertama alif lamnya di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada alif lam berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah ya. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizohirkan karena ada tanda sukun di atasnya seperti ini ya. Alfqo, ketika membaca qo dipanjangkan 2 harokat karena ada harakat fathah qaf lalu berhadapan dengan alif sukun, dihukumi mad tabi'i. Alfqolaha, nah ini juga sama, mad tabi'inya atau mad asli ya, ada harakat fathah ha ya, lalu berhadapan dengan alif sukun, dibacanya 2 harokat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Selanjutnya wa qalal insanu ma laha. Tajwid pada ayat yang ketiga yaitu ketika membaca waqo, di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Ada harakat fathah qaf berhadapan dengan alif sukun ya. Wa qalal, alif lam qamariyah. Insanu, perhatikan ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sin ya. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan disertai dengan dengung ya. Wa qalal insa. Adapun ketika membaca sa-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Malaha, ma dipanjangkan 2 harokat dihukumi mad tabi'i, ada harakat fathah ma lalu berhadapan dengan alif sukun. Malaha, ini juga sama, mad asli atau mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Baik, selanjutnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik, tajwid pada ayat yang keempat yang kita perhatikan bahwa di bawah zal ada tanwin kasrohtain ya, seperti ini. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini huruf ta ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah zal tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Karena bacaan di sini dihukumi ikhfa ya. Jadi suara tanwinnya itu harus didengungkan ya, atau disamarkan disertai dengan dengung. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akhba di sini dipanjangkan 2 harokat karena ada harokat fathah ba lalu berhadapan dengan alif sukun. Akhbaraha, ini juga sama, mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harokat. Baik, selanjutnya bi anna rabbaka awhalaha.
Tajwid pada ayat yang kelima yaitu ketika membaca na di sini harus digunakan ya, ditasdidkan disertai dengan gunah. Kenapa? Karena nun yang bertasdid itu merupakan huruf gunah ya. Jadi dari a harus ditekankan ke na disertai dengan gunah. Bi anna rabbaka, ro tafkhim ya karena berharakat fathah. Sekaligus ditekankan ke huruf ba karena huruf ba di sini adalah huruf musyaddad ya atau huruf yang bertasdid. Bi anna rabbaka awha, ha dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i atau mad asli ya. Laha ini juga sama, mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Bi anna rabbaka awha laha. Baik, selanjutnya yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tajwid pada ayat yang ke-6, perhatikan ada tanwin kasrotain di bawah zal lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini ya ya, dan huruf ya ini termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah zal tersebut itu harus diidghamkan langsung ke huruf ya yang ada di depannya ya, disertai dengan gunah. Yauma idzin yasdurun nas, dari ru langsung ditasdidkan disertai dengan gunah kena ya. Karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiyah, jadi tidak dibaca ya atau tidak dianggap. Yasdurun na. Adapun ketika membaca na-nya di sini dibaca 2 harokat karena ada harkat fathah na lalu berhadapan dengan alif sukun. Dibacanya 2 harokat ya. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ashta dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada harkat fathah ta lalu berhadapan dengan alif sukun ya. Ashtatal, perhatikan ada tanwin fathatain di atas ta lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf lam ya, dan huruf lam ini termasuk idgham bila gunah. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas ta tersebut itu harus langsung dimasukkan ke huruf lam yang ada di depannya. Kenapa bisa diidghamkan? Perhatikan tanda lam alif seperti ini posisinya ada di tengah-tengah bacaan atau di tengah-tengah ayat. Maka hukumnya tidak boleh berhenti ya. Jadi dilarang berhenti, harus diwasolkan langsung ke bacaan yang ada di depannya. Terkecuali tanda lam alif seperti ini posisinya ada di ujung ayat seperti ini. Nah, maka ini ada 2 pilihan antara waqf dan wasol ya. Nah, maka dari itu suara tanwin yang ada di atas ta tersebut itu harus langsung diidghamkan ke huruf lam ya. Ashtatal liyuraw a'malahum. A'ma dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Baik, selanjutnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tajwid pada ayat yang ke-7, perhatikan ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf ya ya. Dan huruf ya ini termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca nun sukun atau nun mati yang ada di sini itu harus langsung diidghamkan atau dimasukkan langsung ke huruf ya disertai dengan gunah. Faman ya'mal mithqala. Adapun ketika membaca ko-nya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Mithqala dzarratin. Ada tanwin kasrotain di bawah ta marbutoh ya. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar. Di sini kha. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah ta tersebut itu harus dijelaskan atau dizahirkan ya. Dzarratin khairan yarah. Adapun ketika membaca tanwin yang ada di atas ro, tanwin fathatain ya,
itu harus dimasukkan ke huruf ya. Kenapa? Karena ada tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini ya. Bahkan termasuk idgham bigunah. Jadi cara membaca tanwin yang ada di atas ro tersebut itu harus langsung dimasukkan ke huruf ya disertai dengan gunah. Khairan yarah. Seperti itu. Baik, selanjutnya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tajwid pada ayat yang ke-8, perhatikan ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan huruf idgham. Di sini ya, dan huruf ya ini termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca nun sukun atau nun mati tersebut itu harus dimasukkan langsung ke huruf ya disertai dengan gunah. وَمَنْ يَعْمَلْ mithqal dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Dzarratin, perhatikan ada tanwin kasrotain di bawah ta marbutoh lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini huruf shin ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah ta marbutoh tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Dzarratin syarran yarah. Perhatikan di atas ro ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf ya dan termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas ro tersebut itu harus diidghamkan disertai dengan gunah. Syarran yarah. Seperti itu. Shadaqallahul azim.